Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua. Mari kita merenung tentang hidup kita, ya. Hidup kita, hidupnya manusia. Kita sebagai manusia disebut makhluk hidup. Tumbuhan juga hidup, hewan juga hidup, Allah juga hidup. Tuhan kita Allah juga hidup. Hidupnya Allah Hayyul Qayyum, hidup sendiri. Allah hidup, kita hidup, tumbuhan hidup. Terus posisi hidup kita sebagai manusia itu di mana, ya? Kita diajari untuk kembali melihat asal muasal kita, ya, saat di dalam kandungan, ya. Kita dikabarkan bahwa Allah menciptakan jasad kita. Allah menciptakan jasad kita, ya. Di dalam rahim ibu Allah menciptakan jasad kita, ya. Begitu selama 120 hari di dalam rahim, sekitar 4 bulanan, jasad itu sempurna. Sempurna maksudnya ada kepala, ada badan, ada kaki, ada tangan, ya, ada mata, ada mulut, ada telinga. Tapi jasad ini belum hidup. Ada mata belum bisa untuk melihat, ada mulut belum bisa untuk bicara, ada jantung belum berdetak, ya. Tapi begitu sempurna barulah Allah meniupkan roh. Kutiupkan sebagian ruhku, begitu, ya, ke dalam diri jasad, ya. Jasad itu dibikin dari tanah saripati bumi, ya. Bikin dari saripati bumi, terus ditiupkan ruhnya Tuhan, ya. Barulah itu merasakan hidup, barulah jantung berdetak, ya. Paru bisa kembang kempis walaupun belum sempurna fungsinya, tapi paru bisa kembang kempis, ya. Terus pemahaman bisa berjalan, ya. Anggota badan bisa bergerak di dalam rahim. Itulah proses kita dibikin, diciptakan Allah dari saripati bumi, jasad kita, terus ditiupkan ruh dari ruhnya Tuhan, sehingga disebutkan di surat Fatir ayat 3, yaitu adakah pencipta selain Allah yang memberi rezeki dari langit dan bumi, ya. Itulah pertanyaan yang menggugah hati, ya. Adakah selama ini, adakah pencipta yang kasih rezeki dari langit dan bumi? Kita dikasih jasad, itu rezeki dari bumi. Kita dikasih roh, itu rezeki dari langit. Begitu ditiupkan roh, ada hidup di dalam diri jasad, itulah rezeki, ya. Rezeki dari langit dan bumi. Begitu kita lahir ke dunia, ya, sekitar 9 bulan kita di rahim, kemudian lahir di bumi dan lahir di dunia ini. Rezeki dari Allah, dari langit dan bumi itu berlanjut, ya. Rezeki dari bumi itu lewat mulut, ya, kemudian berkembang menjadi jasad, ini berkembang menjadi besar. Rezeki dari langit lewat tiupan nafas, tarik keluar masuknya nafas, itulah rezeki dari langit, ya. Rezeki dari bumi lewat mulut jadi jasad, rezeki dari langit lewat nafas jadi hidup, roh kita itu, ya. Makanya hidup itu mengalir
Mengalir dari mana? Mengalir dari cahaya langit masuk ke dalam jasad, itu loh mengalir ya. Sehingga disebutkan bahwa Allah itu cahaya langit dan bumi ya. Allah itu cahaya langit dan bumi, itu di An-Nur ayat 35 ya. Cahaya langit itu cahaya semesta ini ya. Cahaya bumi itu cahaya yang ditiupkan ke dalam jasad, itu cahaya bumi menerangi jasad, itu cahaya bumi. Jasad ini bumi, langitnya roh, itulah roh, itu cahaya bumi ya. Cahaya langit itu kekal, hidup itu kekal, karena hidup itu kekal. Begitu masuk ke dalam jasad, di dalam jasad itu hidup kita juga kekal ya. Hidup kita kekal ya. Rezeki dari langit itu kekal ya. Rezeki dari bumi yang berupa jasad ini loh yang nanti bisa hancur, berkembang terus, akhirnya hancur ya. Tapi rezeki dari langit tetap kekal ya, tidak akan berubah, tetap kekal ya. Itulah rezeki dari langit dan bumi. Kalau kita sebut roh sebagai rezeki dari langit, jasad rezeki dari bumi, terus manusianya yang mana ya? Itulah pertanyaan ya. Kita itu sebenarnya sebagai manusia yang mana? Mau yang jasad rezeki dari bumi, yang roh rezeki dari langit ya. Sehingga kita diajarin bahwa Allah itu tidak melihat rupamu, tidak melihat jasadmu, juga tidak melihat hartamu. Allah melihat isi kolbumu ya. Allah melihat kolbumu. Nah, di sini yang dilihat kolbu, berarti intisari manusianya itu bukan di jasad, juga bukan di roh, tapi di kolbu. Gak tampak, cuma rasa kolbu ya. Yang tampak adalah dohir batin, yang tampak adalah dohir batinnya Tuhan yang bertajalli ya. Yang roh itu disebut yang empunya rumah, yang jasad disebut rumahnya, itulah yang rumah dan yang empunya rumah. Yang rumah hancur, yang empunya rumah kekal ya. Jasadnya itu rumah, rohnya yang punya rumah. Jasadnya bisa hancur, yang punya rumah, yang hidup kekal. Terus manusianya adalah kolbu, isi hatinya ya, isi hatinya. Makanya kita dikasih kesadaran untuk melihat dohir batin, dikasih iman untuk melihat dohir batin. Dohir batin itu bukan dirimu gitu. Dohir batin adalah tajalli Tuhan, rumah dan yang empunya rumah. Makanya Allah itu dohir batin, tajalli Tuhan di dalam diri kita, manifestasi Tuhan di dalam diri kita juga dohir batin ya. Sehingga hidup diri kita ternyata hidupnya Tuhan ya. Makanya Allah itu hidupnya tunggal, Hayyul Qayyum. Alam cahaya semesta inilah cahaya tunggal ya. Cahaya hidup tunggal, Hayyul Qayyum. Yang masuk ke dalam diri kita adalah cahaya yang masuk dari cahaya semesta, disebut cahaya bumi. Makanya dikasih ajaran kita adalah Allah itu cahaya langit dan cahaya bumi ya. Untuk itu kita kalau berzikir Hayyul Qayyum pasti ingat yang hidup tunggal, hidupnya Allah tunggal, Hayyul Qayyum. Hayyul hidup, Qayyum sendiri, Allah hidup sendiri.
Mari kita belajar untuk zikir, dikasih kesadaran ya, bukan pikiran, kesadaran bahwa yang dohir batin ini adalah tajalli Tuhan, dohir batin Allah, dohir batin. Kesadaran lihatnya cuma dohir batin, kesadaran lihatnya dohir batin. Yang dohir adalah rumah, yang batin adalah yang empunya rumah. Yang dohir adalah jasadnya, yang batin adalah yang roh. Yang dohir yang tidak kekal, yang batin yang kekal, yang hidup, yang di dalam, yang roh itulah yang kekal ya. Makanya kesadarannya, fokusnya ternyata dohir batin ini adalah tajalli Tuhan ya. Yang batin, roh itu kekal, roh itu hidup ya. Kalau merasakan ada roh yang hidup, dirasa oleh kolbu itu damai, ketemu yang hidup, sifatnya hidup itu damai, sifatnya zat suci, zat hidup itu damai ya. Maka kita belajar tuh, kita belajar karena rezeki dari langit itu lewat nafas, zikirnya juga lewat nafas ya. Zikir juga lewat nafas, bukan lewat mulut, lewat nafas ya. Lafadznya mulut, tapi masuk keluarnya ini sebenarnya masuk keluarnya yang hidup lewat nafas. Rezeki langit itu yang hidup itu lewat nafas. Kalau latihan zikir Hayyul Qayyum cuma dua lafadznya, Hayyul Qayyum. Hayyul itu hidup, kita dikasih hidup. Tarik nafas begini, Hayyul. Lepas nafas, Qayyum. Qayyum itu maksudnya kembali ke cahaya langit yang hidup tunggal sendiri ya. Kalau Hayyul itu kita dikasih hidup. Ini hidup tapi hidupnya Tuhan. Kita latihannya pejam nafas, pejam mata ya, pejam mata. Terus konsentrasi kesadaran cuma ke arah dalam. Kalau ke arah ini sadaran itu kenalnya cuma dohir batin, tidak ada lain. Kenalnya kesadaran itu ke diri kita, tapi dohir batin. Yang dohir rusak, yang batin kekal begitu. Yang batin yang difokusin. Oh, ada masuk ini, karena ada masuk ada hidup, ini bisa gerak karena ada yang hidup yang masuk tadi. Hayyul itu bisa gerak karena ada hidup. Qayyum itu hidupnya balik ke sumber cahaya semesta. Sumbernya cahaya semesta, kita ambil hidup itu dari cahaya semesta. Cahaya semesta itu hidup tunggal. Ini tampaknya cuma kosong tapi hidup ya. Ini kalau kita lihat semesta itu, bumi itu kecil ya, bumi itu kecil, terus ditopang sama cahaya ini. Bumi itu kecil ditopang sama cahaya jagat ini, cahaya jagat yang mentok ke langit, utara, selatan, timur, barat, mentok semuanya cahaya jagat, nopang planet-planet termasuk bumi, nopang nyangga planet-planet termasuk bumi. Bumi itu bagai kerikil dibanding cahaya semesta. Makanya cahaya semesta ini hidup ya. Kita ambil hidupnya cahaya semesta biar masuk ke dalam jasad itu lewat nafas. Hayyul, Qayyum kembali. Hayyul Qayyum, rasakan yang hidup, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, itu saja ya. Hayyul Qayyum kembali. Hayyul Qayyum lepas. Hayyul hirup, Qayyum lepas. Hayyul
tarik, khoyum lepas. Itu saja, nikmati saja dan sadari, makin lama makan sadari bahwa yang di dalam diri kita hidup, yang di luar juga hidup. Akhirnya kolbu ini tersirami oleh zat suci yang hidup. Ada rasa damai di dalam kolbu karena dikepung dengan zat suci yang hidup. Latihan saja, tarik napas dan lepas napas. Hayu hoyo, nikmati sebentar terus lepas. Hoyo, nikmati ada yang masuk. Hoyo, begitu ada yang masuk ternyata gerak ini karena ada zat hidup yang masuk. Itulah rezeki dari langit, rezeki dari cahaya semesta yang tak pernah rusak, tak pernah padam, bikin hati damai. Dan semoga bisa terus berlatih Hayul Khoyum. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.